Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita hari ini boleh lagi berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sungguh suatu kebahagiaan ketika kita memulai hari ini bukan dengan ketidakpastian, namun dengan kepastian yang Allah sendiri berikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara, dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang dipenuhi dengan semangat kompetisi. Atau kalau mau dikatakan dunia yang dipenuhi dengan semangat untuk menunjukkan diri kita lah yang paling baik dibandingkan dengan orang lain. Sehingga tidak heran saudara-saudara sekalian ketika kita itu sangat sulit merasakan sukacita jika kita punya lingkungan pergaulan atau teman seperjuangan kita yang mungkin lebih berhasil daripada kita. Sebaliknya pada umumnya dan tentunya tidak semuanya kita pun mudah sekali bersusah hati atau berduka cita ketika kita tidak mampu memiliki apa yang teman-teman kita miliki ataupun ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki. Saudara, dengan kata lain, seringkali hidup kita di dalam dunia ini ditentukan oleh value yang sifatnya sementara. Sehingga sukacita dan duka cita kita tergantung pada situasi dan kondisi kita hari demi hari. Saudara, mari kita belajar value yang diajarkan atau value yang diungkapkan oleh Paulus secara khusus dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Ada 3 value yaitu A, B, dan C. Sehingga kita mudah untuk mengingatnya. Yang pertama, saudara-saudara, A, Allah penentu hidup kita. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16, kita sama-sama menemukan sebuah frasa yang bertuliskan seperti ini. Aku ada di sini untuk membela Injil. Saudara, bahasa Inggrisnya kata atau frasa aku ada di sini itu punya arti I am put here. Sesuatu yang menunjukkan bahwa Paulus ada di dalam penjara itu memang sudah dimaksudkan atau ditetapkan, ditentukan untuk sesuatu dalam hal ini berhubungan dengan membela Injil. Saudara, di ayat yang ke-17 kita bisa sama-sama lihat bagaimana ada kelompok orang yang berusaha untuk memperberat hukuman Paulus di penjara. Namun Paulus tidak ambil pusing. Paulus tidak kehilangan sukacita karena hal itu. Kenapa? Sekali lagi, karena dia tahu yang menentukan hidup dia bukanlah kelompok orang-orang tertentu, tetapi yang menentukan kehidupan dia adalah Allah sendiri. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan Paulus saat itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini bukan sebuah kebetulan. Hidup kita ini bukan sebuah kecelakaan. Apalagi kalau ada yang bilang itu adalah kesialan. Saudara, hidup kita adalah hidup yang ditentukan oleh kedaulatan Allah. Sehingga kalau kita masuk dari A, maka kita akan masuk ke dalam B. Itu berbicara tentang beritakanlah Injil. Saudara, value ini atau nilai ini, prinsip ini juga harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa Paulus menyadari dirinya berharga karena berita Injil itu. Dirinya berharga karena dirinya mendapatkan keselamatan daripada Kristus itu sendiri. Kristus yang telah mati kemudian bangkit menjumpai Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saudara,
Paulus merasa berbahagia, hidupnya bernilai bukan karena sesuatu yang dia punya, tetapi hidupnya berharga karena dia diselamatkan oleh Kristus itu sendiri. Saudara, makanya Paulus waktu berkata untuk membela Injil, maka di dalam pemikiran Paulus yang dipenjara bukanlah dirinya, tetapi yang dipenjara adalah Injil itu sendiri. Sehingga dia mau membela, menyatakan bahwa Injil ini adalah sesuatu yang berharga. Injil ini sesuatu yang bernilai kekal. Saudara, membela dalam bagian ini adalah memberitakan atau memperkenalkan akan Injil tersebut. Saudara, Injil adalah kabar baik yang Allah berikan bagi kita. Maka sudah sepatutnya lah sukacita kita bukan lagi ditentukan oleh hal-hal yang sementara, tetapi bagaimana Injil itu bisa disebarkan. Kalau sudah A, Allah penentu hidup kita, B, beritakanlah Injil, maka yang ketiga adalah C, cukupkan hidup kita dengan Kristus. Saudara, di ayat ke-18, Paulus mengulang 2 kali kata sukacita. Sukacita dan akan tetap bersukacita. Dalam ayat 18 menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas dalam hidup Paulus adalah Injil itu sendiri. Sukacita dan dukacita Paulus tidak terletak pada apa yang sedang dia alami atau apa yang dia miliki. Dia tidak menyandarkan hidupnya pada hal-hal yang sifatnya sementara. Saudara, sekali waktu saya pernah membaca sebuah ilustrasi berkaitan dengan minuman soda yang punya harga berbeda ketika di pasar, di swalayan, ataupun di bandara. Ditentukan dari apa? Dari tempat. Saudara, itu adalah minuman bersoda. Bukankah hidup kita itu lebih berharga daripada minuman bersoda? Hidup kita berharga karena Allah yang menentukan hidup kita, atau Allah penentu hidup kita. Yang kedua, B, beritakanlah Injil. Jangan pernah lupa, kita diselamatkan karena Injil. Kita diselamatkan karena karya Kristus. C, cukupkanlah hidup kita dengan Kristus. Saudara, ini adalah prinsip yang akan menolong kita tidak mudah kehilangan sukacita dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Memang tidak mudah, namun sekali lagi kita tidak menjalaninya sendiri. Tuhan akan menyertai kita, Roh Kudus akan menopang hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sekali lagi kami diingatkan bahwa hidup kami berharga bukan karena apa yang kami miliki atau apa yang tidak kami miliki. Hidup kami berharga karena kami memiliki Kristus. Hidup kami berharga karena kami diselamatkan oleh Kristus. Hidup kami berharga karena Allah sendiri yang menentukan hidup kami. Bukan karena orang lain, bukan karena situasi tertentu. Tuhan, ajarkan kami untuk kami memiliki kecukupan di dalam Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, hidup kami hanyalah untuk memberitakan akan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.